sekarang lagi banyak membuat ketersinggungan memang. Kemarin ada yang tersinggung sama gue karena gue mendukung LGBTQ. Yang gay tepuk tangan. It's okay, ayo. Bro, terbuka bro. Let's go, terbuka. Ayo. Gak mau. Salah satu pertanyaan yang paling lazim gue temui adalah, Mas Panji dukung LGBT, ntar kalau anaknya LGBT gimana? Nah, gimana sih, kan gue emang dukung. Kayaknya itu waktu ganja. Bang Panji dukung legalisasi ganja, kalau anaknya ganja gimana? Lah, gimana sih? Karena emang gue dukung ganja. Gimana sih? Karena gue dukung ganja, kalau anak gue ganja, ya nggak apa-apa. Karena kan gue dukung ganja. Gue kan fans MU. Kalau Dipo masuk MU, ya gue dukung kan. Kalau dia masuk Persela Lamongan, baru gue tanya kenapa gitu kan. Persidafon, ngapain? Lu ke Papua juga gak pernah. Ngapain masuk Persidafon? Tapi kalau gue fans MU, Dipo masuk MU, ya gue dukung. Kenapa jadi masalah? Kangen nggak sama set ini? Memang pencahayaannya nggak sebaik biasanya karena alat-alatnya udah nggak ada, tapi demi masa lalu, for all time sake, selamat datang di .id Weekly Vlog. Officially my first ever payment. Thank you very much, everybody. Thank you. Selamat datang kembali di .id Weekly Vlog, di mana gue akan cerita semingguan ngapain aja. Sejujurnya gue agak lupa inget juga tuh kemarin seminggu. Pokoknya gue tahu ada beberapa highlights. Dan yang utamanya adalah karena ada penyelenggaraan Festival Hiduplah Indonesia Maya Jakarta. Tapi di luar itu, kita mulai aja cerita. Hari Senin kan gue pulang tuh dari Yogyakarta ya. Bener gak gue? Betul. Hari Senin pulang dari Yogyakarta, hari Selasa pagi gue inget gue ada meeting dengan sebuah OTT streaming service. Ada konsep gue yang disuka, mau ngeliat perkembangannya lebih lanjut. Terus gue inget malamnya gue open mic tuh. Itu adalah open mic gue untuk Komikaze. Komikaze itu hari Sabtunya kalau gue gak salah. Open mic, terus Rabu gue gak inget ngapain. Gue inget Kemis gue menjalankan, Kemis 17 Agustus menjalankan Festival Hiduplah Indonesia Maya Jakarta di Ciputra Artpreneur. Nah, berhubung udah melakukan 2 pertunjukan sebelumnya, gue relatif santai, relatif tenang menuju ke hari H. Apalagi karena gue tahu semuanya udah nggak perlu dikhawatirkan lagi. Pulang perang udah pasti lucu. Gua, Rian Ernest, dan Valdo Maldini, Abdur, David, Gilbas udah pasti pecah. Jadi, dan gue juga udah tahu monolognya mau seperti apa. Gue mau tahu ada tambahan apa di monolog itu yang nggak ada di kota-kota sebelumnya. Jadi ketika nyampe ke lokasi tuh gue udah tenang aja gitu, udah santai, banyak bercanda, mondar-mandir. Lucunya gue gak terlalu banyak bikin B-roll yang formatnya landscape. Gue perhatiin B-roll gue semuanya potret. Itu juga untuk kebutuhan bikin konten di Reels dan di Shorts dan di TikTok gitu. Tapi semuanya menyenangkan sekali. Pulang perang itu pecah banget, ya ampun buset. Udah lama banget kan. Terakhir kan kami manggung bertiga itu 2019 atau 2020 awal, gue lupa. Kemarin akhirnya kami bersatu lagi. Ini maksudnya di depan banyak orang ya. Tahun 2021 sih gue inget pernah pulang perang pernah bikin live streaming. Tapi kan itu kan cuma kami aja bertiga kayak lagi bikin podcast gitu terus ditonton live streaming. Kalau ini kan di depan orang. Dan kondisinya itu berbeda banget. Si Rian Ernest sudah di Golkar, si Valdo udah di
PSI, terus dua-duanya udah ngelewatin proses pilkada, Rian di Batam, Valdo di Padang atau berusaha ya untuk menembus di Padang. Terus udah gitu apalagi sekarang dengan Valdo Maldini punya jabatan sekarang di Setnek. Intinya sih jubirnya Pak Jokowi. Sementara Rian Ernest ada di partai Golkar aja gitu. Partai Orba yang mau menggeser dari Orde Baru ke Orang Baru. Karena isinya banyak anak muda. Jadi seru banget. Ketawa mulu, ngomong udah ngaco, ngomong jorok, ngomong nyampah, politisi disebut namanya. Siapapun yang nonton, entah itu live streaming ataupun nonton secara langsung, bisa cerita di kolom komentar betapa serunya tuh pulang perang. Itu pecah banget, gila bingung gue. Habis itu pas sesi tanya jawab juga pertanyaannya bagus-bagus. Orang-orang pertanyaannya oke-oke. Terus termasuk satu Renis nanya pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan lugas oleh mereka berdua. Mereka ditanya berapa sih biayanya kalau mau maju nyalek atau pilkada gitu ya. Nyalek juga tergantung wilayahnya ya, tergantung kotanya. Terus ditanya dari mana sumber dananya. Nah, dua-duanya nggak bisa ngomong dengan lugas kalau soal dari mananya. Paling ya dari sumbangan, ngakunya dari sumbangan. Sumbangan siapa ya kita nggak tahu. Apa timbal baliknya ngakunya nggak ada. Tapi kan ya siapa yang percaya? Udah pecah mereka. Dan lucu, mereka berdua tuh sebelum manggung tuh deg-degan. Dan mereka deg-degan, persis kayak deg-degan orang mau ngelawak. Emang bener mereka tuh pelok. Dan tahu gak lucunya lagi, gue ngeliat berita di mana gitu ya. Rian Ernest, Partai Golkar, terus udah gitu predikatnya komika gitu. Lucu banget. Karena misalkan siapa, misalkan Aldi Taher, Perindo, terus bawahnya artis gitu misalnya. Terus misalnya aja ya, misalnya Saikoji, partai apa, rapper gitu. Si Rian Ernest tulisannya komika, lucu banget itu. Terus udah nih acara itu berjalan dengan lancar, sangat lancar, menyenangkan. Terus masuk ke sesi stand up. Yang masuk pertama kali tuh Gilbas. Di ruang tunggu gue itu ada speaker, jadi gue bisa dengar semua yang stand up di dalam. Jadi walaupun gue di ruang tunggu gue ganti baju, nyiapin diri, karena baju gue waktu talk show dengan Pulang Perang sama baju manggung kan beda. Talk show Pulang Perang gue pakai merch Festival Hidup Indonesia Maya yang masih bisa lo beli di Physical. Masuk aja ke akun @physical FISIKKAL atau ke Shopee-nya Physical, harusnya masih ada. Tapi pas giliran monolog kebangsaan gue ganti baju dengan baju yang lebih rapi lah. Karena kan lebih serius bagiannya. Nah, terus jadi sambil gue ganti baju tuh gue bisa dengerin beatnya Gilbas. Semuanya di Gilbas, David, Abdur, gue bisa denger semuanya. Gilbas ada beat lucu banget. Pokoknya dia ngomongin beruntung sekali PDIP itu punya kader namanya Cinta Mega. Karena di PAN kan gak ada Cinta Zulkifli Hasan. Terus udah gitu, yang ada Uya Kuya. Lucu banget. Kalau gue yang nyebut gak lucu, tapi kalau dia yang ngomong itu lucu banget. David juga dar der dor. Abdur juga dar der dor. Keduanya nge-showcase seperti apa, sekelumit dari apa yang akan mereka tampilkan di turnya mereka. David dan Abdur akan ada tur kan. Dua-duanya ngomongin politik tapi dengan gaya yang berbeda gitu. Kalau David lebih jenaka gitu ya. Kalau Abdur tuh, gue gak mau bilang lebih gelap ya, tapi mungkin lebih serius gitu. Dua-duanya jalan. Menurut gue kalau misalkan lu seneng politik, butuh tambahan perspektif politik menuju ke 2024, tonton dua-duanya. Info tiketnya atau beli tiketnya David ada di 2024pilihdavid.com. 2024pilihdavid.com. Kalau Abdur ada di abdurarsyad.com. Beli tiketnya di situ. Keduanya udah buka penjualan tiket. Keduanya gue jamin akan jadi pengalaman nonton yang menyenangkan sekali. Nah, kelar itu gue mulai monolog. Monolog gue secara durasi pas seperti yang gue inginkan. Jatuhnya sejam seperempatan kayaknya. Dan di situ seperti yang terjadi di Surabaya, seperti yang terjadi di Yogyakarta, penonton tuh diombang-ambing perasaannya. Nonton gue monolog dengan durasi sejam, itu kayak nonton film aja gitu. Kadang lu dibawa untuk sedih, kadang lu dibawa untuk marah, kadang lu dibawa ketawa, kadang dibawa semangat, kadang dibawa mikir, kadang dibawa kecewa.
Terus aja bolak-balik sehingga rasanya tuh usai dari pertunjukan tuh lebih, menurut gua ya, lebih hidup karena hampir semua perasaan lu tuh kesentuh oleh gua dan omongan gua. Sekali lagi seperti yang gue bilang, gue tuh seneng banget ngasih perasaan gitu, menanam perasaan di benak seseorang. Dimana kalau stand up, gue cuma bisa ngasih perasaan ada yang lucu aja gitu. Dia di dalam benaknya dia tuh, wah lucu nih, terus dia ketawa. Yang mana itu sebenarnya tidak 100% kemampuan gue bisa lebih dari itu. Dan siapapun yang nonton Monolog Kebangsaan rasanya tahu betapa Panji di Monolog Kebangsaan sampai akhir menutup mata, itu Panji final form tuh, ibaratnya Super Saiyan tuh, itu yang terbaik. Gue rasa orang kalau dipikir-pikir ya, dia bingung gimana dalam satu monolog, dalam 1 jam 1/4, perasaan tuh bisa dibikin diombang-ambing. Dan pada saat yang bersamaan, gue akhirnya punya produk yang kaitannya tuh lebih kepada semua keresahan gue terkait Indonesia. Gue bilang di awal pertunjukan bahwa ada yang lu udah denger, ada yang lu belum denger. Ada yang lu udah denger, tapi terus gitu mencar-mencar. Nah ini mau gue jadiin satu produk, satu tayangan, sehingga nah ini dia nih. Inilah lengkapnya keresahan Panji terkait Indonesia. Termasuk cerita kenapa Panji orangnya seperti ini gitu. Kenapa dia jadi kayak gini orangnya tuh dijelasin. Kayak gini tuh maksudnya kayak gini terkait Indonesia ya. Itu jelasin di situ. Dan apakah ada dampaknya atau tidak, namanya berkesenian ya, itu udah di luar kuasa gue. Tanggung jawab gue adalah mengekspresikan, jadiin sebuah barang. Barangnya gimana itu di benak yang ngelihat. Harapannya tuh, kalaupun dia tidak tergerak untuk melakukan sesuatu, dia tahu sesuatu itu perlu dilakukan. Karena gue rasa argumen gue cukup masuk akal. Untuk yang nggak nonton, lu bisa nonton ini, digital downloadnya akan hadir di Tip-Tip ya. Tungguin aja, masih diedit, tapi dia akan bisa lu beli di Tip-Tip. Makanya unduh aplikasi Tip-Tip, nanti digital downloadnya bisa di situ. Setahu gua yang jadi digital download itu, kalau gue nggak salah, itu cuman, gue lupa nih ya. Yang pasti sih Monolog Kebangsaannya jadi digital download. Tapi kayaknya talk show-nya juga deh. Gue lupa, nanti gue cek lagi. Yang pasti kalaupun ada di aplikasi Tip-Tip, jadi silakan unduh dulu aja aplikasinya. Harganya juga gue belum tahu, nanti gue kabarin ya. Udah tuh, itu kan hari Kamis. Hari Jumat gue ngapain ya? Gak inget gue. Tapi hari Sabtu gue inget, gue merayakan 10 tahun Berdebah FC. Berdebah FC atau bermain dengan bahagia, walaupun isinya memang berdebah semua tuh bangsat-bangsat. Bermain dengan bahagia adalah sebuah tim sepak bola amatir yang dibentuk oleh gua dan Fuad 10 tahun yang lalu. Yang mana awalnya itu cuma geng main futsal. Awalnya sebenarnya gara-gara provokatif proaktif. Acara di Metro TV, mungkin banyak yang nggak tahu. Di provokatif proaktif Metro TV itu gue ngomongin politik, tapi didesain untuk anak muda. Hostnya tuh berlima, gue, Ronald Surapraja, Raditya Dika, J-Flow, dan Andari Agustin. Kami berlima dengan waktu itu ada Pangeran Syahaan, Iman Syafi'i, Noval Filendi, Echa, banyak banget lah. Orang-orang yang terlibat di dalamnya itu punya acara di Metro TV tiap Rabu, tiap Kamis live. Sebelum pada akhirnya mati gara-gara kami terlalu nakal, nggak bisa diatur. Nah biasanya sebelum kami syuting, sore itu main futsal, nggak jauh dari situ. Dari main futsal itu, suatu hari gue memutuskan pengen main bola. Nah, gue ajak lah Fuad sama beberapa teman yang waktu itu biasanya gue ajak main futsal, Radit termasuk di dalamnya. Terus gue bikin main bola tanggal 17 Agustus. Terus gue lupa Berdebah FC-nya langsung tercetus di situ atau enggak, gue lupa. Tapi waktu itu karena lagi 17 Agustus, biar gampang ngebedainnya, ada yang pakai baju merah, ada yang pakai baju putih. Terus udah deh berjalan terus, akhirnya berubah jadi Berdebah FC. Terus udah gitu Berdebah FC udah punya 3 jersey dan 1 jersey latihan. 10 tahun kemudian kami kembali ke lapangan tempat kami memulai, yaitu lapangan PT IKA. Waktu itu PT IKA nggak sebagus sekarang, dan harga sewanya juga nggak semahal sekarang. Dulu kayaknya 1, sekian, sekarang 6 kalau gue salah.
Makanya karena waktu itu sempat direnov, kami lama di situ, mungkin ada 2 tahun, mungkin 3 tahun lama main di situ. Udah jadi kayak markasnya kami juga. Terus karena waktu itu direnov, terus kami jadi pindah main-mainnya sempat di beberapa tempat sampai akhirnya sekarang di Zikon 14. Tapi dalam rangka ulang tahun akhirnya kami bikin perayaan ulang tahunnya kembali di PTIK, lapangannya udah bagus. Udah bagus tapi kalau boleh jujur ya, nggak 6 juta sih. Bagus tapi nggak 6 juta juga itu. Nah, kami main di situ menyenangkan sekali. Terus ada foto-foto, ada video-video. Gue sempat mencetak gol sekali pakai penalti. Jadi penting gol itu karena terakhir kali gue main kayaknya 2 minggu yang lalu. Atau berapa? Gue dapat kesempatan penalti, terbang penaltinya. Karena gue udah lama nggak ngambil penalti. Gue lupa form yang dibutuhkan oleh badan gue untuk eksekusi penalti dengan baik. Lupa gitu. Terus pas kemarin ada pelanggaran kotak penalti, ada penalti, gue bilang sama Fuad, gue ngambil ya gitu. Dia bilang, Fuad, ambil aja kata Fuad. Diambil, gue ambil bolanya, gue tendang, terus masuk. Terus, abis itu gue, karena mainnya di PTIK, itu kan 6-8, jam 10 gue ngajar pecahkan. Pecahkan tuh punya workshop namanya tipis-tipis respect. Ini adalah angkatan ke-5 kalau gue nggak salah. Di mana dalam workshop tersebut orang bayar 1, sekian juta itu untuk, gue lupa total pertemuannya berapa, 6 pertemuan, 7, 8 dengan open mic, lupa gue. Tapi lu diajarin dari basic, gue ngajar wawasan umum stand up comedy, termasuk sejarahnya. Habis itu ada Dani Beler yang ngajar, Abdur ngajar, Rin ngajar, David ngajar kalau gue nggak salah, Ridwan Remin ngajar. Dan orang dibimbing untuk kemudian bisa jadi stand up comedian atau seminimal-minimalnya bisa nulis joke lah untuk kebutuhan pekerjaan mereka sehari-hari gitu. Jadi gue habis dari situ di drop sama Fuad ke markas, terus gue mandi di markas, terus gue ngajarnya juga menyenangkan, seru sekali. Habis itu gue bikin sejumlah konten promo. Salah satunya Erwin, karena Erwin juga ngajar. Kalau gue ngajar 10-12, dia ngajar jam 1-3 kalau nggak salah. Gue sempat bikin konten promo sama si Erwin. Nah malamnya ada Komikaze. Komikaze ini adalah satu dari sekian acara tematik yang Comika Event punya. Acara tematik berarti gini, Comika Event itu kan ngerjain 3 jenis event. Ada stand up comedy special, termasuk tour, ada open mic, dan ada acara tematik. Acara tematik ini sebenarnya acara stand up dengan tema-tema tertentu. Comika Porn, itu adalah acara stand up untuk yang hal-hal blue lah, berbau-bau hal-hal yang dewasa. Unhappy Family adalah acara stand up tentang keresahan keluarga. Karena kan seperti yang lo tahu, stand up kemudian banyak yang udah kawin, banyak yang udah punya anak, terus banyak yang juga bisa cerita soal dia menjadi anak atas keresahannya atas orang tuanya. Itu Unhappy Family. Ada lagi Office Zombie. Office Zombie ini adalah acara stand up yang tematiknya keresahan dunia kerja. Salah satu yang deket banget di gue tuh, yang nempel di gue adalah Nuri Zafira. Cerita soal orang di kampungnya itu disiapkan untuk jadi pembantu. Dan termasuk ada Komikaze. Komikaze itu adalah, pokoknya intinya, jangan bawa joke biasa-biasa aja lah. Harus beresiko. Harus, pokoknya, membawa maut untuk diri sendiri atau untuk karir diri sendiri gitu. Saking beresikonya joke-nya. Nah kemarin tuh gue ngisi bersama dengan Bintang Emon, David, Egy Hau, Rizky Ambon, Bonar sebagai host, Rio Dumatubun, ya, siapa lagi ya? Ya itulah. Dan, nah ini, gue tuh dikasih taunya, karena ini dalam rangka kemerdekaan, gue tuh dikasih taunya, bajunya kayak pejuang ya, atasan krem, bawahan krem, atau atasan putih, bawahan krem, gitu. Nah gue gak punya, jadi gue minta tolong beliin. Dibeliin lah gue kostum pejuang beneran, dari atas sampai bawah, lengkap lah kostum pejuang. Ternyata pas hari H, yang pakai, yang nurut sama dress code-nya itu cuma gue sama David. David pejuang Betawi, dia jadi si Pitung. Jadi akhirnya pada acara tersebut yang beneran pakai kostum cuman gue. Pas naik ke atas panggung diketawain gue.
memang harusnya ngelawak sih, tapi kayaknya si Panji niat banget. Padahal bukan gue yang niat, harusnya kita semua dandan seperti itu, tapi gak ada yang nurut sama dress code. Lucu banget itu. Tapi akhirnya itu juga sangat memuaskan, sangat menyenangkan. Gue bisa ngeluarin beberapa joke. Ada beberapa yang udah gue pakai di Festival Hidup Indonesia Maya di Monolog Kebangsaan gue. Gue bawa lagi di situ. Tapi ada yang gue tambah-tambahin juga. Tapi pada akhirnya itu menyenangkan sekali. Hari Minggu, gue lupa, kayaknya gue istirahat doang aja deh. Kayaknya. Dan itulah rangkaian kegiatan gue dalam 1 minggu ke belakang. Nah, ke depannya atau minggu depan akan sangat menyenangkan karena weekdays-nya tuh full di luar kota. Hari Senin ya gue ke Jogja, Selasa sampai Jumatnya gue di Purwakarta. Kita lihat aja, dan seru banget, seru sekali. Saya langsung sayang sama Purwokerto. Purwokerto, bukan Purwakarta. Sayang sama Purwokerto. Purwokerto, Banyumas, Baturaden, gitulah. Seru sekali. Dan untuk tahu apa yang terjadi di minggu depan, saya harus bersabar, Anda harus bersabar, dan kita akan ketemu minggu depan di .id Weekly Vlog. Terima kasih banyak semuanya. Bye-bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.